Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Nomi Putri Damayanti Borupurba dengan NIM 51933440118. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Rias, Tambuk 2019, kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset, rekayasa ide, beserta laporan PKM saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rasita Purba MKes. Yang pertama, mini riset. Mini riset saya memiliki latar belakang kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Menurut Soema Hamijaja tahun 1997 dalam Pinem 2013, seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya inovasi-inovasi yang terus berkembang guna menciptakan sesuatu yang telah menciptakan dan mengembangkan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Dan pada mini riset saya kali ini yang menjadi objek penelitian saya adalah usaha ataupun bisnis masker organik yang belakangan ini sangat marak diminati oleh masyarakat luas. Tak hanya brand besar, brand industri rumahan pun banyak diminati. Selain harga yang jauh lebih terjangkau, manfaatnya pun banyak dan masyarakat luas juga menganggap bahwa masker organik lebih aman dikarenakan menggunakan bahan alami. Saya melakukan penelitian saya secara online melalui video-video yang ada di YouTube dan sumber-sumber lainnya. Pembahasannya berbicara mengenai wajah, penggunaan masker organik adalah hal yang dapat dilakukan untuk merawat wajah. Masker organik pada zaman dahulu sebenarnya sudah ada dan sudah banyak dipakai oleh wanita Indonesia. Namun pada zaman dahulu masker-masker yang sering dipakai yang berbahan organik adalah seperti masker bengkoang, masker mentimun, dan masker tomat. Namun seiring berkembangnya zaman, inovasi tersebut semakin berkembang. Maka seringkali kita jumpai sekarang adanya masker charcoal, green tea, coklat, vanila, dan masih banyak varian lainnya. Nah, mengenai bisnis masker organik ini sendiri, menurut salah satu mahasiswa yang sekarang sedang menekuni bisnis ini, bisnis masker organik yang sangat menjanjikan ini dengan adanya berbagai e-commerce, sosial media, dan banyaknya influencer yang dapat mempermudah kita dalam memasarkan produk kita. Gaby Dwi Agustin juga mengatakan dengan modal ratusan ribu bisa mendapatkan laba 2 kali lipat. Modal untuk memulai bisnis ini relatif murah, relatif bisa tinggi dan bisa juga rendah. Yang bisa mempengaruhi hal tersebut adalah bahan baku dari masker tersebut. Apabila bahan baku sulit dicari seperti bunga saffron, maka tidak menutup kemungkinan harga jual pun semakin tinggi. Yang kedua, juga dipengaruhi oleh packaging. Nah, semakin bagus packaging, maka semakin akan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk masker tersebut. Packaging yang bagus tidak menutup kemungkinan harga yang didapatkan juga mahal hanya untuk packaging saja. Menurut analisis, UMKM yang memproduksi masker biasanya memasarkan produknya melalui e-commerce dan sosial media. Dengan hadirnya selebgram dan artis yang mempunyai akun pribadi di media sosial, menjadikan satu wadah untuk pemilik usaha mempromosikan produknya, yang saat ini sering disebut dengan endorse. Pemilik usaha tidak sembarangan memilih siapa yang akan diajak untuk bekerja sama dalam mempromosikan produknya. Untuk masker organik, yang menjadi referensi untuk pemasaran produk adalah dari kalangan public figure seperti influencer beserta beauty vlogger.
Nah, untuk rekayasa ide saya kali ini dilatar belakangi dengan banyaknya produk-produk kecantikan maupun perawatan yang ditawarkan di suatu pemasaran. Sejatinya perawatan ini sangat penting, apalagi bagi kita yang sering beraktivitas di luar rumah, sering terkena debu, sering terpapar cahaya matahari yang menjadikan pori-pori tersumbat dan kotor. Scrub merupakan satu produk yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, di mana scrub berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan kulit secara menyeluruh. Scrub juga menawarkan manfaat melembabkan kulit dan juga mengenyalkan kulit. Tujuan dan manfaat saya melakukan rekayasa ide ini untuk mengetahui pengetahuan berwirausaha dalam penjualan scrub, untuk mengetahui cara kerja dari pembuatan hingga penjualan, dan untuk mendapat keuntungan dari penjualan scrub. Adapun visi saya yaitu menjadikan scrub susu beras homemade menjadi satu produk yang memiliki mutu terbaik, usaha yang dikenal dan bisa bertahan lama, disenangi, menciptakan varian yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Visi saya yang pertama mengutamakan kualitas dan pelayanan, yang kedua berorientasi kepada kepuasan konsumen, yang ketiga mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, yang keempat mengembangkan usaha-usaha di beberapa tempat strategis untuk memperluas usaha, dan yang kelima menambah wawasan tentang cara berwirausaha scrub ataupun kosmetik perawatan badan. Rencana produk ini, scrub susu beras, adalah scrub berbahan dasar susu berbentuk bubuk yang dicampur dengan beras yang telah digiling untuk mendapatkan tekstur halus namun memiliki bulir-bulir, di mana produk ini nantinya akan berbentuk bubuk kasar dan pemakaiannya dapat dicampurkan dengan air mawar maupun air tajin atau air cucian beras untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Produk atau jasa yang dihasilkan memiliki keistimewaan, diantaranya adalah terbuat dari 90% bahan alami tanpa adanya campuran bahan kimia. Harga relatif terjangkau dan sesuai dengan kantong mahasiswa maupun pelajar. Dikemas dengan rapi dan aman. Kalsium yang terkandung dalam scrub ini dapat menstimulasi pembentukan antioksidan dan mengatur pigmen kulit untuk melindungi dari sinar UV. Dan yang terakhir, selain mengangkat sel-sel kulit mati, scrub ini juga berfungsi mengenyalkan juga melembabkan kulit. Jenis usaha ini berupa usaha rumahan yang menjual scrub berbahan alami, di mana konsumen dapat memesan maupun berkonsultasi terlebih dahulu dengan owner agar pemakaian scrub memberi manfaat yang maksimal. Prospek usaha. Usaha ini merupakan usaha menengah kalangan dengan produk scrub. Banyak kalangan yang akan tahu tentang produk scrub ini. Dalam usaha ini tidak memerlukan banyak orang ataupun karyawan karena usaha ini masih kecil-kecilan dan juga tidak membutuhkan kemampuan khusus. Akan tetapi dibutuhkan sikap yang tekun, sabar, dan memiliki keinginan untuk terus berkembang dan maju serta selalu berinovasi agar produk ini berkembang dan berkualitas dan juga semakin banyak diminati. Nah, langkah-langkah pengolahan produk yaitu pertama menyiapkan alat, mangkok, sendok, blender, juga sendok kayu. Bahan-bahannya ada susu bubuk, beras, dan vitamin C. Cara membuatnya yaitu yang pertama, lihat dan perhatikan beras, pastikan beras benar-benar bersih, kemudian blender hingga halus. Setelah itu ayak dengan ayakan halus, kemudian beras yang belum halus kembali di blender lagi agar menghasilkan beras yang benar-benar halus. Kemudian campurkan susu bubuk dengan L-ascorbic acid atau vitamin C. Masukkan susu bubuk beserta vitamin C ke dalam blender, kemudian haluskan, dan terakhir campurkan ketiga bahan sampai benar-benar tercampur. Nah, ini adalah cara pengaplikasiannya. Yang pertama, pastikan model sudah menggunakan baju lengan pendek.
Kedua, mulailah ambil scrub sedikit dan oleskan pada kulit. Ketiga, gosok kulit dengan cara berputar seperti ini agar sel kulit mati lebih terangkat. Keempat, setelah seluruh kulit telah dilap, tunggu scrub hingga kering sekitar 20 hingga 30 menit. Kelima, bilas dengan handuk hingga bersih. Keenam, jangan lupa memberi body scrub ataupun hand body pada kulit. Dan ini ada foto before beserta after dari penggunaan scrubnya. Selanjutnya ini adalah laporan PKM saya. Di sini ada lampiran pengesahan proposal PKM kewirausahaan dengan judul kegiatan Skrasu atau scrub beras susu sebagai kreasi scrub organik sejuta manfaat. Nah, dalam suatu pemasaran, banyak sekali produk-produk kecantikan maupun perawatan yang ditawarkan. Sejatinya, perawatan adalah hal yang sangat amat dibutuhkan kulit yang dapat menimbulkan Scrub merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan dan ramai peminat, dikarenakan scrub berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati serta kotoran yang menempel pada kulit. Selain itu, scrub juga dapat mencerahkan kulit apabila dipakai secara rutin. Scrub yang terbuat dari bahan alami tentu akan lebih terjamin dan tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh. Bahan-bahan yang digunakan juga tentunya sudah diteliti kandungan vitaminnya per 100 gram bahan baku. Kegunaan, manfaat utama yang ingin didapatkan dari usaha ini adalah pengalaman berwirausaha. Selain itu, saya berharap usaha ini mampu mendatangkan nilai ekonomis bagi barang yang selama ini banyak dianggap telah tidak bermanfaat bagi manusia. Selain itu, usaha ini nanti akan menjadi salah satu upaya untuk memberikan inovasi berupa scrub yang terbuat dari bahan alami. Luaran yang diharapkan dengan hasil usaha ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kalangan pencinta body care. Konsumen yang pertama dibidik adalah para remaja lingkungan sekitar rumah. Saya optimis dengan keunggulan usaha ini karena saya menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau. Gambaran rencana usaha. Usaha ini dimulai dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menjual bahan-bahan baku. Oleh karena itu, usaha ini akan membutuhkan alokasi dana yang cukup besar untuk memperoleh bahan baku. Bahan baku yang telah diperoleh akan dipusatkan di rumah saya sendiri untuk melalui proses pembersihan dan proses produksi. Dalam proses produksi, saya melakukannya sendiri dikarenakan masih cukup mudah dan mampu dilaksanakan seorang diri. Selain itu, proses pembuatan Skrasu ini juga tidak memakan waktu lama dan juga tidak melalui banyak proses. Nah, masalah utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah bahan baku yang mahal, tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi, banyaknya pesaing dengan produksi scrub, dan proses pengolahan yang cukup panjang. Analisis SWOT dari usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kemampuan yang saya miliki adalah bahan baku mudah diperoleh, produk yang ditawarkan unik, dan proses pembuatannya cukup mudah. Weakness atau kelemahan. Kekurangan yang dimiliki adalah kekurangan kemampuan manajerial. Opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang mendukung kelancaran bisnis yaitu masyarakat di lingkungan sekitar cenderung konsumtif, daya beli masyarakat yang relatif tinggi, dan belum banyaknya pesaing. Yang ketiga adalah threat ataupun hambatan. Faktor eksternal yang harus diatasi adalah kepercayaan masyarakat tentang kelayakan konsumsi masih kurang. Langkah-langkah pengelolaan produksi. Yang pertama ada desain produk. Untuk kemasan produk, saya menggunakan standing pouch zipper, yang mana kemasan ini sudah cukup ekonomis dikarenakan pada kemasan sudah terdapat klip ataupun zipper, yang mana Skrasu tidak akan tumpah, dan apabila Skrasu tidak langsung habis dipakai dalam satu kali pemakaian dapat disimpan dan tidak akan tumpah.
Yang kedua, pertimbangan utama penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha yang saya pilih adalah di sebuah salon dan toko kecantikan, yang mana akan lebih mudah dijangkau para pemburu kosmetik, dan dengan pertimbangan lokasi tersebut dekat dengan konsumen yang akan dituju. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas. Untuk proses pengawasan dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan juga produk jadi. Pengawasan bahan baku dilakukan dengan menjaga kesegaran bahan baku dengan cara membeli langsung bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut di pasar. Untuk pengawasan proses akan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dapur dan juga alat-alat yang digunakan. Sedangkan pada pengawasan produk jadi dilakukan tes butiran scrub apakah akan menyakiti kulit atau tidak. Selain itu, saya akan memastikan tidak digunakannya bahan-bahan adiktif yang membahayakan kesehatan pelanggan. Produk yang akan saya tawarkan hanya memiliki satu varian dan satu ukuran. Nah, metode pelaksanaan tahap-tahap produksi, langkah-langkahnya yaitu menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, beras kualitas premium 1 kg, susu bubuk 1 kg, bubuk L-ascorbic atau ascorbic acid atau vitamin C 100 gram. Dan cara membuatnya adalah lihat dan perhatikan beras, pastikan beras benar-benar bersih. Kemudian blender, haluskan, setelah itu ayak dengan ayakan halus. Apabila masih ada beras yang belum halus, dapat di blender lagi. Selanjutnya campurkan susu bubuk dengan vitamin C dan kemudian masukkan susu bubuk beserta vitamin C ke dalam blender dan haluskan. Dan langkah terakhir, campurkan ketiga bahan sampai benar-benar tercampur. Perhitungan harga pokok produksi. Untuk sekali produksi dapat menciptakan 42 kemasan. Biaya bahan baku, beras 1 kg 13.000, susu bubuk 1 kg 95.000, dan bubuk L-ascorbic acid 100 gram sebesar 75.000. Total biaya bahan baku keseluruhan 183.000. Biaya overhead atau biaya bahan penolong. Yang pertama, standing pot zipper, harga satuannya Rp378 dikali 42 jadi sebesar 16.632. Harga pokok produksi jumlahnya Rp199.632. Harga pokok produksi per unit Rp4.753. Penjualan 42 pots dikali 10.000. Harga pokok penjualan Rp420.000. Laba yang didapatkan Rp220.368. Analisis keuangan net profit margin dengan hasil 52,468%. Dari data tersebut, kelanjutan usaha diperkirakan akan berlangsung cukup lama dan mempunyai prospek yang bagus untuk kedepannya. Tahap pemasaran yang pertama, penentuan lokasi pemasaran. Pemasaran dari produk Skrasu ini dimulai dengan memajang produk di sebuah salon dan toko kosmetik. Strategi produksi. Dalam strategi produksi, saya bekerja sama dengan penjual X-ascorbic acid atau vitamin C dan juga kemasan Skrasu ini menggunakan standing pot zipper. Untuk media promosi yang saya gunakan adalah dengan media cetak berupa pamflet dan juga media elektronik, yaitu via promosi online seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dan juga dengan penjualan langsung face to face atau mulut ke mulut. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran biaya. Anggaran untuk satu kali produksi. Nah, yang pertama itu peralatan penunjang sebesar 30%, 385.000, bahan habis pakai 199.632 rupiah, dan lain-lain 20% Rp150.000. Jumlah keseluruhan 744.63.000. Nah, di sini juga ada spesifikasi anggaran kegiatan, yaitu ada peralatan penunjang seperti baskom stainless besar, spatula kayu, blender, timbangan, dan ayakan tepung, yang mana
Peralatan penunjang ini hanya cukup untuk sekali dibeli saja untuk proses kelanjutan usaha. Selanjutnya, bahan habis pakai. Sudah tertera bahan-bahan, kuantitas, harga, serta jumlahnya, dan juga lain-lain seperti cetak pamflet, kuota. Kuota ini untuk media promosi dan juga administrasi dan laporan keuangan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan.